Bagaimana jika lebih banyak berjalan setelah usia 70 tahun bukanlah solusi, bahkan bisa menghambat perkembangan Anda? Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa semakin sering berjalan, semakin sehat tubuh kita. Namun belakangan ini, banyak dokter mulai memberikan pandangan yang berbeda, kurangi berjalan dan fokuslah pada aktivitas yang benar-benar melindungi kesehatan Anda setelah usia 70 tahun. Ini bukan berarti berjalan itu buruk, melainkan tubuh Anda memiliki kebutuhan yang berbeda di tahap usia ini. Jika Anda masih mengandalkan jalan kaki sebagai satu-satunya cara berolahraga, Anda mungkin melewatkan 5 kebiasaan penting yang bisa benar-benar memengaruhi daya tahan tubuh, keseimbangan, dan ketajaman mental Anda. Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 kebiasaan yang lebih efektif daripada sekadar berjalan kaki setelah memasuki usia 70-an. Semua rekomendasi ini bukanlah spekulasi, melainkan berdasarkan riset terbaru tentang penuaan, mobilitas, kesehatan otak, dan kemandirian jangka panjang. Simak terus hingga akhir, karena dengan memfokuskan perhatian pada 5 aspek ini, kualitas hidup Anda bisa meningkat, risiko cedera berkurang, dan bahkan usia Anda bisa lebih panjang. 1. Kekuatan kaki dengan latihan resisten. Salah satu anggapan keliru tentang penuaan adalah percaya bahwa berjalan kaki sudah cukup untuk menjaga kekuatan kaki. Meskipun berjalan bermanfaat, itu tidak cukup untuk menghindari hilangnya massa otot yang sering terjadi setelah usia 70 tahun. Kaki Anda membutuhkan latihan dengan resistensi, sesuatu yang memberikan tantangan, agar tetap kuat, fungsional, dan stabil. Misalnya, Pak Rahmat, seorang pria berusia 76 tahun, yang rutin berjalan sejauh 3 mil setiap pagi. Ia merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Namun seiring waktu, ia mulai kesulitan untuk bangkit dari kursi rendah. Kakinya terasa goyah saat menaiki tangga, dan akhirnya ia terjatuh saat mencoba mengambil buku di rak bawah. Dokternya memberi penjelasan yang mengejutkan, berjalan kaki tidak cukup untuk mengaktifkan seluruh otot kaki yang dibutuhkan untuk stabilitas. George memiliki daya tahan, tetapi kekuatannya mulai menurun. Untuk benar-benar mendukung kekuatan kaki, lakukan latihan seperti squat tanpa beban, angkat kaki sambil duduk, latihan dengan resistance band, dan angkat tumit saat berdiri. Anda tidak perlu angkat beban berat atau pergi ke gym, cukup dengan 2 hingga 3 sesi latihan kekuatan ringan setiap minggu bisa memberikan perbedaan besar. Yang paling penting adalah konsistensi dan memilih gerakan yang melibatkan bagian depan dan belakang kaki Anda. Kaki yang kuat akan membuat Anda lebih mudah bangkit, berjalan dengan percaya diri, dan menghindari jatuh. Jika Anda selama ini melewatkan latihan resistensi dengan anggapan bahwa berjalan sudah cukup, ini saatnya memberi perhatian lebih pada kaki Anda. Mereka telah menemani Anda sejauh ini, sekarang saatnya menjaga mereka tetap kuat untuk perjalanan ke depan. 2. Latihan keseimbangan dan koordinasi. Setelah usia 70, salah satu aspek kesehatan yang sering diabaikan adalah keseimbangan. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka masih bisa berjalan dengan baik setiap hari, berarti keseimbangan mereka baik-baik saja. Namun, berjalan adalah gerakan yang berulang dan terprediksi, biasanya dilakukan di permukaan datar dan lingkungan yang sudah dikenal. Sementara keseimbangan dalam kehidupan nyata lebih kompleks, yaitu kemampuan untuk merespons dan menyesuaikan tubuh saat situasi tak terduga terjadi. Contohnya Ibu Herlina, seorang wanita berusia 80 tahun, yang rutin berjalan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Suatu hari, cucunya menjatuhkan bola di dapur dan Helen kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh. Ia bukanlah orang yang lemah atau ceroboh, tubuhnya hanya belum terlatih untuk merespons perubahan posisi yang mendadak. Koordinasinya perlahan mulai menurun. Latihan keseimbangan bisa dilakukan dengan cara yang sederhana namun efektif. Cobalah berdiri dengan satu kaki saat menggosok gigi, berjalan dengan langkah tumit ke jari kaki sepanjang lorong, atau berlatih tai chi dan jalan di tempat secara terkontrol. Latihan ini memperkuat otot-otot kecil penstabil di pergelangan kaki dan pinggul, serta melatih otak untuk merespons lebih cepat saat kehilangan keseimbangan. Jatuh adalah penyebab utama cedera serius pada lansia, bukan selalu karena kelemahan tubuh, tetapi akibat hilangnya kendali dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, latihan keseimbangan harus menjadi bagian rutin dalam kehidupan Anda. Tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali Anda berdiri dengan satu kaki atau berputar tanpa harus mencari pegangan? Ini bukan hanya latihan, melainkan keterampilan yang bisa menyelamatkan hidup. Mulailah berlatih sekarang, dan Anda akan lebih siap menghadapi kemungkinan jatuh yang bisa memerlukan waktu lama untuk pemulihan. 3.
melindungi sendi dengan gerakan berisiko rendah. Saat bertambah usia, sendi-sendi kita menanggung beban dari setiap langkah yang kita ambil. Penggunaan sendi selama bertahun-tahun akhirnya akan terasa dampaknya. Meskipun berjalan kaki memberikan manfaat, terlalu banyak berjalan, terutama di permukaan keras, dapat menyebabkan kerusakan tulang rawan pada lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Contohnya Pak Misyadi, seorang pria berusia 73 tahun, yang biasa berjalan 5 mil setiap hari. Itu adalah kebiasaannya yang disukai. Namun, setelah beberapa waktu, lututnya mulai terasa sakit dan tangga menjadi lebih sulit untuk dinaiki. Ia tidak berhenti berjalan karena malas, melainkan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Dokternya menjelaskan bahwa masalah bukan terletak pada aktivitas berjalan, tetapi pada dampak berulang dari berjalan jauh di permukaan keras dengan sendi yang kaku. Oleh karena itu, gerakan dengan dampak rendah sangat penting setelah usia 70. Aktivitas seperti peregangan ringan, berenang, aerobik air, atau bersepeda dengan sepeda statis recumbent dapat membantu menjaga mobilitas tanpa memberikan beban berlebihan pada sendi. Bahkan gerakan sederhana seperti putaran pinggul atau latihan mobilitas sambil duduk dapat memberikan kelenturan tanpa keausan. Ini bukan berarti Anda harus berhenti berjalan. Namun, jalan kaki seharusnya bukan satu-satunya aktivitas fisik yang Anda lakukan, dan harus dilakukan dengan hati-hati. Pemanasan sebelum berjalan, mengenakan sepatu yang nyaman, menghindari jalan yang curam atau tidak rata, dan mendengarkan sinyal tubuh Anda adalah langkah-langkah penting. Ketidaknyamanan adalah peringatan tubuh, bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Merawat sendi bukan berarti menyerah pada aktivitas fisik, tetapi beradaptasi dengan cara yang lebih sesuai untuk tubuh Anda saat ini. Jika Anda ingin tetap aktif hingga usia 80-an atau 90-an, pastikan Anda merawat lutut, pinggul, dan pergelangan kaki dengan baik. Bagian tubuh ini tidak mudah diganti, tetapi bisa tetap awet dengan pendekatan yang benar. 4. Menstimulasi otak dengan aktivitas mental yang disengaja. Seringkali, orang mengasosiasikan kesehatan dengan olahraga fisik, apalagi setelah usia 70. Namun, yang sering terlupakan adalah bahwa otak juga memerlukan perhatian yang sama seperti tubuh kita. Berjalan kaki memang baik untuk jantung, tetapi tidak cukup untuk menantang otak seperti halnya kegiatan yang merangsang mental. Bagi lansia yang ingin mempertahankan ketajaman pikiran, kewaspadaan, dan kekuatan mental, mengabaikan stimulasi otak adalah salah satu kesalahan besar yang bisa dilakukan. Misalnya, Pak Bakri, yang berusia 79 tahun. Setiap hari ia berjalan kaki, membaca koran, dan mengurus pekerjaan rumah. Namun, ia mulai merasa ada yang aneh, semakin sering lupa nama, kesulitan mengikuti percakapan, dan kesulitan mengingat apa yang sudah direncanakan untuk hari itu. Ketika Pak Bakri mengungkapkan keluhan ini kepada dokternya, sang dokter memberikan pertanyaan yang mengejutkan, kapan terakhir kali Anda mempelajari hal baru? Pertanyaan ini membuat Pak Bakri terkejut. Meskipun tubuhnya aktif setiap hari, otaknya hanya berjalan secara otomatis. Nyatanya, otak membutuhkan tantangan, usaha, dan hal-hal baru agar tetap sehat. Aktivitas seperti belajar permainan kartu baru, mencoba resep baru, menulis surat tangan, atau bahkan mempelajari beberapa kata dalam bahasa asing dapat merangsang bagian otak yang jarang digunakan. Fokus utamanya bukanlah untuk melakukannya dengan sempurna, tetapi melibatkan otak secara aktif. Memanfaatkan memori, logika, kreativitas, dan perhatian dapat membantu membangun cadangan kognitif yang mendukung untuk menunda atau bahkan mencegah penurunan mental. Penelitian juga menunjukkan bahwa melakukan aktivitas mental yang disengaja dan teratur dapat meningkatkan suasana hati, menambah energi, serta mengurangi risiko depresi, sebuah masalah yang seringkali tidak terdeteksi pada lansia. Berbeda dengan berjalan kaki, yang bisa menjadi rutinitas pasif, aktivitas mental menuntut otak untuk bekerja lebih keras dan beradaptasi. Jadi, jika hari-hari Anda terisi dengan rutinitas yang monoton, menonton acara yang sama, mengerjakan pekerjaan rumah yang sama, membaca berita yang sama, saatnya mengguncang kebiasaan tersebut. Cobalah teka-teki, hafalkan puisi, ikuti grup diskusi, atau tantang diri Anda dengan hal-hal yang sedikit keluar dari zona nyaman. Otak yang sehat terbentuk melalui rasa ingin tahu, perhatian, dan usaha. Semakin banyak Anda memberikan otak Anda apa yang dibutuhkannya, semakin banyak manfaat yang akan Anda peroleh berupa kejernihan pikiran, rasa percaya diri, dan keterhubungan di masa depan. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, beri komentar dengan nomor 4 di bawah ini sebagai tanda kehadiran Anda.
Jangan lupa untuk berlangganan dan menyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menciptakan konten yang bermanfaat dan menginspirasi Anda. 5. Mendukung kesehatan jantung melalui perbaikan postur dan teknik pernapasan. Postur tubuh dan cara bernapas mungkin tampak sederhana, tetapi keduanya memiliki dampak besar pada kesehatan jantung dan vitalitas, terutama setelah usia 70. Anda mungkin berjalan setiap hari, tetapi tetap merasa kehabisan napas atau cepat lelah. Ini bukan selalu karena tubuh Anda, tetapi lebih karena cara Anda bernapas dan posisi tubuh yang kurang tepat. Banyak lansia yang tidak diajarkan cara bernapas dengan benar. Akibatnya, pernapasan yang dangkal dan postur tubuh yang membungkuk menjadi kebiasaan, mengurangi asupan oksigen dan memberikan tekanan berlebih pada jantung. Misalnya, Pak Lukman, 78 tahun, merasa sesak napasnya disebabkan oleh faktor usia. Meskipun ia tidak kelebihan berat badan dan tidak merokok, ia merasa lelah meskipun berjalan rutin. Namun, setelah menjalani terapi fisik pasca operasi, terapisnya menemukan bahwa postur Pak Lukman selalu membungkuk dan ia bernapas cepat serta dangkal. Ternyata, kualitas pernapasannya memengaruhi kadar oksigen dalam tubuh, membuat jantungnya bekerja lebih keras. Dengan latihan pernapasan dan perbaikan postur tubuh yang sederhana, Pak Lukman merasa jauh lebih baik dalam waktu singkat. Inilah sebabnya mengapa teknik pernapasan diafragma, pernapasan dalam menggunakan perut, sangat efektif. Metode ini merangsang sistem saraf parasimpatis, membantu Anda merasa lebih tenang, fokus, dan lebih teroksigenasi. Selain itu, teknik pernapasan ini juga menurunkan tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi darah. Jika Anda menggabungkannya dengan postur tubuh yang baik, bahu ditarik ke belakang, kepala tegak, dan tulang belakang lurus, maka Anda memberikan kondisi terbaik bagi jantung dan paru-paru untuk berfungsi dengan baik, terutama saat melakukan aktivitas sehari-hari. Ini bukan hanya soal penampilan, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi organ-organ Anda agar bisa berfungsi tanpa hambatan. Yang terpenting, latihan pernapasan dan perbaikan postur tubuh ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik saat duduk, berdiri, berbaring, atau berjalan. Yang diperlukan bukan kesempurnaan, tetapi konsistensi. Dengan latihan pernapasan selama 5 menit setiap pagi, memperbaiki postur tubuh sepanjang hari, dan melakukan peregangan ringan pada punggung atas serta dada, Anda bisa merasakan perubahan signifikan dalam tubuh. Meski latihan ini tidak tampak mencolok, mereka adalah fondasi yang kuat untuk kesehatan jantung yang lebih baik, ketenangan, dan kenyamanan tubuh secara keseluruhan. Jadi, jika Anda merasa kehabisan napas atau lelah setelah berolahraga, perhatikan postur tubuh dan pernapasan Anda. Terkadang, perbedaan terbesar dalam kualitas hidup datang bukan dari sejauh mana Anda bergerak, tetapi dari seberapa dalam Anda bernapas saat diam. Kesimpulan: setelah mengetahui 5 perubahan penting ini, saatnya untuk merenung dan berpikir tentang bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam hidup Anda. Berjalan kaki memang penting, tetapi setelah usia 70, kesehatan Anda bergantung pada lebih banyak aspek daripada hanya langkah kaki. Itu bergantung pada kekuatan tubuh Anda, keseimbangan, perhatian pada sendi, stimulasi otak, dan bagaimana Anda bernapas dengan baik. Semua hal ini saling terkait dengan seberapa lama dan seberapa baik Anda akan hidup. Banyak orang yang terus menjalani rutinitas lama, tanpa sadar bahwa tubuh mereka telah berubah. Anda tidak lagi berusia 50 atau 60 tahun, dan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dihormati. Tubuh Anda kini lebih bijak, lebih rentan di beberapa bagian, namun lebih kuat di bagian lainnya. Sekarang, tubuh Anda membutuhkan perhatian yang berbeda. Perhatian yang mendengarkan, yang menyesuaikan diri, yang berkata, "Saya tidak hanya ingin tetap sibuk, saya ingin tetap sehat." Jika Anda merasa ada masalah dengan lutut, energi menurun, atau keseimbangan terganggu, itu bukan hal yang aneh. Itu adalah tanda tubuh Anda membutuhkan perhatian lebih dari sekadar gerakan fisik. Tubuh Anda meminta perawatan yang lebih terarah. Dan kabar baiknya adalah, Anda dapat memulainya hari ini. 1 latihan keseimbangan, 1 teknik pernapasan, atau hanya berdiri tegak, dan tubuh Anda akan mulai merasakannya. Tubuh Anda selalu mengingat perawatan yang Anda berikan. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, serta bagaimana Anda berencana untuk menggunakannya dalam kehidupan Anda. Pendapat Anda sangat berarti bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya.
Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan semangat yang besar. Jika Anda menikmati video ini dan merasa bermanfaat, silakan beri suka, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang bermanfaat untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat bertemu Anda di video berikutnya.